Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpau. Dan hari ini saya mau bahas satu hal yang sering kita dengar ya dalam kekristenan, baik itu di YouTube khususnya ya kan, karena ada konten-konten di YouTube yang membahas tentang apologetika. Nah, ini dia, apa sebenarnya apologetika itu? Nah, hari ini saya akan bahas sedikit yang saya tahu tentang apologetika, karena saya bukanlah seorang yang sekolah teologi, tapi yang saya tahu saya mau bagikan supaya bisa memberkati tentunya. Dan saya mengajak kita semuanya untuk memiliki apologetika Alkitab yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian apabila teman-teman Bapak Ibu menyukai video ini, boleh menekan like, kemudian komen untuk bertanya atau mengajukan pertanyaan yang mau dibahas dalam channel ini. Kemudian teman-teman bisa share video ini sehingga apabila kita diberkati, kita semuanya boleh menjadi berkat. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai apologetika. Apologetika itu dikatakan artinya adalah pembelaan terhadap iman kita, pembelaan terhadap ajaran kekristenan. Apologetika Kristen artinya pembelaan atau pertanggungjawaban kita sebenarnya. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya di Alkitab. Nah, jadi apologetika itu berbeda juga dengan penginjilan. Apologetika itu bisa juga dikatakan sebagai pra-penginjilan. Jadi pra-penginjilan dengan penginjilan itu berbeda. Apa bedanya? Kalau penginjilan itu dilakukan oleh semua orang. Orang percaya harus melakukan penginjilan, oke? Kemudian kapanpun dan dimanapun. Oke, itu kalau penginjilan. Kemudian isinya Injil. Ya, isinya itu adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mati menyelamatkan dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa. Ya, kemudian tujuannya itu adalah orang percaya, orang mendapatkan iman, ya, percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan apologetika atau pra-penginjilan yang pertama dilakukan hanya oleh orang-orang Kristen nah ini dia, yang karena adanya keberatan. Jadi tadi kalau penginjilan dilakukan oleh semua orang Kristen, sedangkan apologetika atau pra-penginjilan itu boleh juga dilakukan oleh semua orang Kristen, tapi jika ada keberatan saja, jika ada yang bertanya saja. Oke, kemudian isinya itu doktrin Kristen, isinya itu ajaran firman Tuhan, ajaran kekristenan. Ya, dan tujuannya itu adalah pemahaman. Itu memperjelas iman Kristen, memperjelas ajaran Kristen. Jadi di sini bukan menghasilkan iman, tapi menghasilkan penjelasan kepada orang yang bertanya. Apologetika itu orang yang bertanya kepada kita itu bukan hanya dari orang yang di luar agama Kristen, tapi juga di dalam agama Kristen. Ya, jadi kita bisa berapologetika, yaitu untuk menjelaskan ajaran kita, menjelaskan doktrin kekristenan, menjelaskan tentang Yesus. Tapi bukan berarti kita menginjili dia. Tapi pra-penginjilan atau apologetika juga bisa disertai dengan penginjilan. Ketika mereka bertanya tentang Yesus, kemudian kita memberikan jawaban kita, dan kita bisa mengatakan sekaligus percayalah kepada Yesus maka kamu akan selamat. Dan di situ kita bisa menjalankan penginjilan atau perintah agung dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, orang tidak percaya itu mempunyai pengajaran yang bagus. Jangan katakan karena orang itu tidak mengenal, bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya pada Yesus, dia tidak tahu tentang Kristenan. Tapi kebanyakan orang yang mau menanyakan, yang mau menyerang iman Kristen dengan dengan berargumen, ya, dengan argumentasi, maka mereka mempunyai mempunyai pertanyaan yang bagus. Mereka mempunyai serangan yang bagus. Ya, serangan yang paling sering itu dikemukakan di mana di Alkitab Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, lalu mereka mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Ya, tapi nanti mungkin kita akan bahas ke depannya mengenai memberikan jawaban-jawaban terhadap apologetika ini. Nah, jadi orang-orang yang tidak percaya itu mempunyai pertanyaan yang bagus. Mereka bukan pertanyaan remeh-temeh, enggak. Mereka langsung menembus kepada iman kekristenan, inti daripada iman Kristen. Yang langsung mereka bisa katakan Yesus itu nggak mati. Apa buktinya Yesus mati di kayu salib? Nah, Yudas yang mati di kayu salib, bagaimana itu? Ya, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita harus mempunyai jawaban yang bagus untuk hal itu. Kita harus mempunyai jawaban yang bagus. Bahkan sebelum dulu, dari dulu pun, bahkan dari zaman Paulus, ya, mereka sudah menemukan jawaban-jawaban yang mereka tuliskan akhirnya dalam Alkitab. Ya, mereka tuliskan dalam surat-surat. Paulus menuliskan dalam surat-suratnya yang menjadikan, ya, dan itu menjadi firman Tuhan. Itu adalah firman Allah sendiri, karena ia diilhamkan oleh Allah untuk memberikan jawaban itu. Ya, nah, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memberikan jawaban kepada mereka.
Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, Tuhan memerintahkan dalam kitab suci kita, dalam Alkitab, agar kita menjawabnya. Kita akan baca. Jadi ini alasan yang paling penting, itu bahwa Tuhan yang memerintahkan agar kita memberikan jawaban kepada mereka. Saya bacakan 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Jadi ayat ini mengatakan dua hal penting paling tidaknya. Yang pertama, di sini ayat ini mengatakan bahwa kita harus bersiap sedia. Dikatakan tadi, siap sedialah pada segala waktu, bersiap sedialah. Jadi kita harus siap sedia, sebagaimana kita harus siap sedia dalam memberitakan firman, begitu juga lah kita bersiap sedia untuk melakukan apologetika, untuk memberikan pertanggungjawaban, untuk memberikan jawaban-jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada kita tentang iman kita. Nah, jadi kita di sini harus siap sedia. Siap sedia juga untuk menceritakan kebenaran tentang apa yang kita percayai kepada orang-orang lain. Siap sedia di sini bukan hanya siap sedia untuk memiliki informasi yang benar, tapi siap sedia untuk menceritakannya. Siap sedia untuk menyatakan kebenaran itu. Ya, jadi bukan kita persiapan informasi, persiapan pengajaran, tapi kita harus siap sedia apabila mereka bertanya, kita harus siap sedia untuk memberikan jawaban. Nah, yang kedua, kita harus memberikan alasan kepada orang-orang yang mengajukan pertanyaan ini. Jadi kita harus memberikan jawaban. Oke, tadi pertama siap sedia, kemudian kita harus memberikan jawaban kita. Jangan katakan nggak tahu, nggak bisa kayak gitu. Ya. Paling tidak kalau inti iman Kristen, kita harus bisa untuk memberikan pertanggungjawaban kita, memberikan memberikan pengajaran kita, menceritakan pengajaran iman Kristen. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa memberikannya secara komplit, secara lengkap, tapi tentu dasar-dasarnya kita harus bisa. Dan kita itu sebabnya kita perlu sekali belajar firman, kita perlu sekali membaca Alkitab kita, perlu sekali kita mendalami Alkitab kita. Ya memang Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan tidak perlu dibela. Karena apa? Karena bagi saya, ini pendapat saya pribadi, ya. Dasar dari apologetika begini, ketika apologetika tidak bisa menjawab, ketika kita sudah memberikan pengajaran kita atau penjelasan kita, lalu mereka tidak terima, ya, yang perlu kita lakukan adalah menyatakan kuasa Tuhan. Ada banyak sekali debat-debat seperti ini, ya, apologetika atau debat-debat tentang kristologi biasanya yang saya lihat di YouTube, ya, mereka sibuk berdebat, ya, bahkan di Alkitab tidak ada pernah dikatakan Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, sembahlah aku, ya, walaupun kita lihat sebenarnya ada, ya kan. Tapi ya seperti Yohanes 13:13 mengatakan akulah guru dan akulah Tuhan, seperti pengakuan dari siapa itu, dari Petrus kalau saya nggak salah, atau ada pengakuan. Ya, mari kita buka coba Yohanes 13:13 itu pengakuan dari siapa? Saya sedikit memberikan apologetika saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 13:13. Oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, di sini waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya, Yesus sendiri yang mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan di situ dituliskan dalam kata Lord. Lord itu dalam bahasa Yunani itu kurios, lalu kurios itu artinya Tuhan dan Tuan, ya. Tapi untuk apa coba Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ya, karena guru dan Tuhan pastinya itu yang benar. Okay? Tapi kalaupun mereka tidak percaya, kita bisa melihat, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa ketika ada orang sakit, didoakan dalam nama Yesus, orang itu sembuh. Itu baru pernyataan, itu namanya penyataan kuasa Tuhan. Jadi ketika apologetika pun tidak bisa memberikan jawaban, ketika apologet kita tidak bisa memberikan jawaban, ketika teologi tidak bisa memberikan jawaban, maka mukjizat, tanda ajaib itulah yang bisa memberikan jawaban. Sebagaimana Musa dulu waktu dia bertemu dengan Tuhan, ya, Musa mengatakan, apakah yang harus kukatakan kepada bangsa Israel, siapakah namamu? Lalu Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Lalu katakanlah, akulah aku yang mengutus aku kepadamu, akulah aku, YHWH, ya. Tapi Tuhan memberikan tanda kepada Musa, memberikan tanda mukjizat kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan, lemparkan tongkat itu, lemparkan jadi ular. Kemudian lalu Tuhan mengatakan, tangkap ekornya, lalu ular itu menjadi tongkat kembali. Itu yang menjadi apologetika yang benar sebenarnya, ya. Kalau pengajaran, ketika teologi tidak bisa menjawab, maka tanda atau mukjizat Tuhan yang menjadi apologetika yang sebenarnya. Itu yang saya percayai dalam hidup saya. Oke? Nah, kemudian
Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan kita itu harus mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi dengan kata lain, kita harus menghadapi masalah yang ada dalam pikiran kita sendiri. Dalam pikiran kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri mereka untuk mengenal Allah. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah yang mereka berikan, pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan untuk mengenal Allah, maka kita harus memberikan pertanggungjawaban kita. Kita harus memberikan jawaban kita. Kita harus mematahkan setiap siasat orang yang mau menentang pengenalan yang benar tentang Allah. Jadi kita harus bisa memberikan pengajaran yang benar tentang Allah kita, oke? Dan satu lagi, bahwa memang Tuhan itu nggak bisa kita mengerti sepenuhnya. Siapa coba bisa mengerti Tuhan? Pokoknya 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat sesuatu indah pada waktunya, dan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sebab apa yang dipikirkan Allah tidak bisa kita selami dengan apa yang kita pikirkan, karena kita ciptaan. Allah Tritunggal 3 tapi 1 tapi 3 ya belum bisa sampai sekarang diberikan penjelasan yang begitu sempurna, belum. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Tuhan dengan begitu dalam, nggak bisa. Tapi saya punya apologetika yang lebih bagus. Walaupun Tuhan saya tidak bisa saya mengerti sepenuhnya, walaupun Tuhan saya tidak bisa saya kenal sepenuhnya tentang dia, bagaimana karakteristik tentang Tuhan saya, tapi saya tahu, saya percaya, saya sudah rasakan dalam hidup saya. Walaupun saya tidak mengenal Tuhan saya dengan lengkap, walaupun saya tidak mengerti banyak tentang Tuhan saya, tapi Tuhan saya mengerti tentang hidup saya, Tuhan saya kenal dengan saya. Itu yang jauh lebih penting. Amin. Nah, dan dalam Yudas 1 ayat 3 ya, karena Yudas itu satu pasal, makanya Yudas 3 langsung. Dalam Yudas 3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi jangan sampai karena ada orang bertanya kepada kita murtad. Jangan ya, tapi kita harus mempertahankan iman kita. Nah, kemudian dalam ayat 22 Yudas mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi kalau mereka ragu-ragu akan iman kita, mereka ragu-ragu akan kekristenan, mari kita tunjukkan. Kita berikan peneguhan kepada mereka agar mereka tidak bimbang. Khususnya ini kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jangan sampai karena pengajar dari luar, karena kata-kata dari luar, dari agama lain, mereka jadi bimbang. Jangan. Tapi bagian kita pastikan mereka tidak ragu-ragu. Oke? Nah, dalam Titus 1 ayat 9 ini adalah menjadikan pengetahuan tentang bukti-bukti Kristus sebagai prasyarat untuk kepemimpinan gereja. Ya, dalam Titus 1 ayat 9 bahwa seorang hamba Tuhan ya itu harus mari kita buka Titus 1 ayat 9 bahwa di situ ada syarat-syarat untuk menjadi seorang hamba Tuhan sebagai seorang penatua. Titus 1 ayat 9. Titus pasal 1 ayat 9. Nah, ini dia syarat bagi penatua ya. Dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi seorang penatua yang baik, seorang hamba Tuhan yang baik itu harus mengerti kebenaran dan harus bisa untuk meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi hamba Tuhan yang mungkin diserang imannya ya dengan ajaran-ajaran palsu, maka dia harus bisa mempertahankan imannya, dia harus bisa mempertahankan atau melawan penentang-penentang itu. Dan dalam 2 Timotius 2 ayat 24 disini dikatakan bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Ya, ini untuk hamba Tuhan ya, karakter seorang hamba Tuhan ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi di sini penting. Jadi seorang hamba Tuhan, bahkan semua orang percaya juga, orang Kristen harus bisa memberikan apologetika. Harus bisa menjadi seorang apologet. Ketika ada yang bertanya kepada kita tentang iman kita, ada yang bertanya kepada kita tentang pengajaran kekristenan, maka kita harus bisa memberikan jawaban. Paling tidak kita mengerti dasar-dasarnya, paling tidak kita mengerti hal-hal fundamental tentang kekristenan ya. Dan saya berharap di sharing firman Tuhan berikutnya saya bisa memberikan apologetika saya, karena ada juga beberapa yang pernah bertanya kepada saya mengenai kekristenan, dia meminta apologetika saya, dan saya mungkin akan berusaha untuk menjawabnya di sharing firman Tuhan berikutnya. Dan saya berharap
channel ini juga bisa memberkati saudara dan juga menolong saudara untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya, orang-orang percaya, orang Kristen. Dan jika saudara mendukung channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, kemudian like, komen, dan juga share, sehingga semuanya kita bisa mendapatkan berkat dan juga mengerti apa sebenarnya apologetika itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.